Tuhan bekerja lembut melalui ayah dan ibu tercinta. Benih sabdamu mulai bertunas dalam doa bersama di setiap senja. Suaramu memanggil namaku pelan. Keluarga adalah taman rahmat, tempat panggilan suci bersemi. Di sini Salve sahabat Katoliku keren, hidup salibat dan membiara merupakan salah satu panggilan suci dalam gereja Katolik. Tak hanya untuk melayani umat, hidup salibat dan membiara juga adalah jalan bagi seseorang untuk mencapai kekudusan. Mereka yang memilih jalan suci ini ialah para imam, biarawan, dan biarawati kita. Mereka rela melepas semua harta dan meninggalkan keluarga untuk bekerja di ladang Tuhan dan membantu menyebarluaskan misi kerajaan Allah di dunia. Sahabat Katoliku keren, para pastor atau romo, frater, dan suster dalam gereja Katolik juga tidaklah digaji. Semua mereka lakukan atas dasar kasih dan pengorbanan, seperti Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dunia. Inilah salah satu ciri khas dan kekuatan gereja Katolik, yaitu pengorbanan. Mereka juga tidak menikah agar fokus dalam misi pewartaan dan pelayanan. Semuanya ini tertulis di dalam Alkitab. Ada orang yang tidak dapat kawin oleh karena kerajaan sorga. Matius bab 19 ayat 12. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius bab 19 ayat 29. Sahabat Katoliku keren, di dunia ini ada beberapa publik figur terkenal yang juga rela melepas popularitas dan kekayaannya untuk mengikuti panggilan sucinya. Dari sekian banyak yang ada, inilah 10 publik figur Katolik terkenal di dunia yang memutuskan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Ada pebisnis, artis terkenal, miss, petinju, hingga pesepak bola. Siapa sajakah mereka? Inilah kisah panggilan mereka. 1. Suster Lucy Agnes, SCMM, Indonesia. Siapa yang bisa menebak jalan hidup seseorang? Jika panggilan itu datang dari Tuhan, maka kita harus siap menanggapinya. Itulah yang dilakukan Suster Lucy Agnes. Suster Lucy Agnes adalah keponakan dari bos Jarum, yaitu Robert Hartanto, salah satu orang terkaya di Indonesia. Berasal dari keluarga besar konglomerat, Suster Lucy Agnes berhasil menyelesaikan studinya hingga S2 di Amerika Serikat. Suatu hari, ketika ia bersama keluarganya yang sedang berlibur di Hong Kong, ia tersentuh akan banyaknya tunawisma yang berada di jalanan Hong Kong. Dari sinilah timbul panggilan Tuhan yang begitu kuat dalam dirinya untuk melayani mereka yang miskin dan menderita, hingga Suster Lucy Agnes memutuskan melepas semua harta dan gelarnya menjadi biarawati. Ia masuk kongregasi misionaris cinta kasih yang didirikan oleh Mother Teresa. Keputusan Suster Lucy ini tak hanya mengejutkan keluarga, bahkan pada tahun 2021, kisah panggilannya menjadi viral di Indonesia. Kehidupan Suster Lucy Agnes berubah 360 derajat. Ia kini memilih hidup dalam kesederhanaan, namun penuh dengan cinta Tuhan dan sesama. Ia ikut melayani mereka yang miskin, sakit, dan menderita, serta saat ini telah diutus untuk berkarya di negara Timor Leste. Luar biasa ya, sahabat Katoliku keren. 2. Suster Esmeralda Gonzalez, MC, Meksiko. Pria mana yang tidak jatuh cinta akan paras cantik dari Suster Esmeralda Gonzalez? Sebelum menjadi seorang biarawati, siapa sangka ia dulunya adalah Miss Meksiko 2016. Suster Esmeralda Gonzalez bisa saja menapaki tangga-tangga kesuksesan lainnya dengan mudah. Namun, ia memilih untuk menolaknya dan meninggalkan karirnya. Setelah menjadi Miss Meksiko, panggilan ilahi membuat dirinya jatuh cinta pada Tuhan Yesus dan memilih karirnya sebagai pelayan Tuhan. Keputusannya ini menghebohkan dunia.
Ia pun menjadi mempelai Kristus dan memilih untuk membangun karir dalam karya misi kerajaan Allah daripada karirnya bagi dunia. Sangat mulia ya, sahabat Katoliku keren. Suster Olalla Oliveros OSM, Spanyol. Pada tahun 2014, seorang model top dan sekaligus aktris Spanyol terkenal yaitu Olalla Oliveros menggemparkan dunia hiburan negara itu. Model cantik yang tengah naik daun itu memutuskan menjadi biarawati dan bergabung dalam Ordo Santo Mikael. Selama menjadi seorang model dan aktris, Olalla Oliveros mengaku merasa tidak bahagia dan tidak puas, walaupun sudah merasakan kesuksesan duniawi. Ia pun menemukan kepenuhan kebahagiaan dan kepuasan sejati yang ternyata hanya ada di dalam Tuhan. Ia melepas semua popularitas dan hartanya, lalu memilih hidup sederhana sebagai mempelai Kristus. 4. Suster Lourdes Gutierrez Ocaram, Filipina. Orang Filipina mana yang tidak kenal dengan sosok Cincin Gutierrez? Ia adalah seorang aktris terkenal di Filipina. Ketenaran yang dimilikinya justru menuntunnya menjadi seorang biarawati. Pada tahun 2006 dan 2010, ia dihadapkan pada situasi yang kelam. Rumahnya terbakar saat akan menyelamatkan ibu tercinta yang tentu membahayakan nyawanya sendiri. Tuhan melindunginya. Ia hanya mengalami luka. Peristiwa ini menjadi pengalaman spiritual baginya hingga ia pun memutuskan menjadi seorang biarawati. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Cincin Gutierrez pun memantapkan langkahnya bergabung dalam Biara Karmel dan mendapat nama baru, Suster Lourdes Gutierrez Ocaram. 5. Father Philip Mulrin, OP, Irlandia Utara. Pecinta sepak bola tentu tak asing lagi dengan sosok Philip Mulrin. Ia adalah pemain sepak bola salah satu klub terkenal di Inggris, yaitu Manchester United. Sudah banyak prestasi gemilang yang ia raih, pun harta dan ketenaran secara otomatis datang kepadanya. Banyak mobil yang telah ia beli, banyak wanita telah ia kencani, banyak prestasi yang telah ia raih. Namun ia merasa bosan dan tak pernah puas. Hingga suatu hari, ia mengalami bangkrut dan cedera. Karirnya hancur, jati dirinya hilang. Ia pun kembali ke negara asalnya, Irlandia Utara. Pada tahun 2009, Philip Mulrin mengambil keputusan yang berlawanan arus dalam dirinya. Panggilan Tuhan membuat ia menemukan jati dirinya, mendapatkan kembali imannya, serta memutuskan menjadi seorang imam. Ia pun bergabung dalam Ordo Dominikan atau Ordo Pewarta, hingga ia menjadi Father Philip Mulrin, OP. Luar biasa ya, sahabat Katoliku keren. 6. Father Chase Helgenbrink, Amerika Serikat. Nama Chase Helgenbrink tidak asing bagi masyarakat negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ya, ia adalah seorang pemain sepak bola di salah satu klub Amerika Serikat, yaitu New England Revolution. Karir sebagai pesepak bola ini justru membuatnya menemukan panggilan, hingga memuncak pada tahun 2008. Ia pun memutuskan pensiun dari klub sepak bola yang telah membesarkan namanya, dan dengan mantap melangkahkan kaki masuk ke Seminari Katolik Gunung Santa Maria, negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Setelah menjalani masa studi sebagai seorang frater dan diakon kurang lebih 8-10 tahun, ia pun akhirnya ditabiskan menjadi imam. Father Chase Helgenbrink lalu menjadi pastor paroki di Gereja Katolik Santa Ana, Moline Timur, negara bagian Illinois, Amerika Serikat, dan saat ini sudah berkarya di Keuskupan Peoria, Amerika Serikat. Keren banget ya. 7. Father Stuart Long, Amerika Serikat. Father Stuart Long adalah salah satu pastor yang memiliki kisah panggilan yang unik. Sebelum menjadi seorang imam Katolik, ia dulunya adalah seorang petinju handal dan terkenal di Amerika Serikat. Siapa sangka, Tuhan memanggilnya untuk berkarya di kebun anggur. Stuart Long mengalami pertobatan yang luar biasa hingga memutuskan menjadi seorang imam dan melepas gelarnya sebagai seorang petinju handal. Pada tahun 2010, ia pun ditabiskan menjadi seorang imam. Namun hanya selama 4 tahun, ia menjadi imam, ia jatuh sakit karena mengalami penyakit otot hingga Tuhan memanggilnya untuk menghadap Bapa di surga. Walau hanya selama 4 tahun berkarya sebagai seorang imam, namun banyak umat Katolik Amerika Serikat, ia mengenangnya sebagai seorang imam yang mampu membawa hati umat kepada Tuhan di setiap pelayanannya. Walau kekuatan fisiknya menurun,
namun kekuatan cintanya kepada Tuhan dan sesama terus meningkat. Ia menerima sakit yang dideritanya sebagai anugerah yang harus disyukuri dan menyatukannya dengan penderitaan Kristus. Pada tahun 2022, sebuah film yang berjudul Fathers 2 dibuat dan dirilis di Amerika Serikat. Film ini mengangkat kisah nyata perjalanan seorang mantan petinju menjadi seorang imam, Father Stuart Long. Film ini mendapat antusias dari penduduk Amerika Serikat bahkan dunia. 8. Suster Claire Crockett, SHM, Ekuador. Suster Claire Crockett, SHM adalah salah satu publik figur terkenal yang juga memutuskan melepas ketenarannya untuk menjadi biarawati. Ia lahir di Irlandia Utara. Saat meranjak dewasa, hidupnya menjadi gemilang ketika menjadi salah satu aktris terkenal di negara Irlandia Utara. Siapa sangka Tuhan memanggilnya untuk berkarya di ladangnya. Pada tahun 2000, saat hari Jumat Agung, Claire Crockett kala itu sedang berlibur di Spanyol. Di Spanyol, ia merasa panggilan Tuhan untuk hidup kudus dan religius. Beberapa bulan kemudian, ia mengikuti kegiatan Hari Orang Muda Katolik Sedunia yang kala itu dilaksanakan di Italia. Disinilah panggilannya semakin mantap ketika ia berjumpa dengan seorang imam yang meyakinkan Claire Crockett untuk mengikuti kata hati dan berani menanggapi panggilan Tuhan. Ia pun melepas ketenarannya sebagai seorang aktris dan menjadi biarawati pada tahun 2001. Beberapa tahun kemudian, Suster Claire Crockett diutus untuk berkarya di 3 negara, yaitu Spanyol, Amerika Serikat, hingga Ekuador. Ketika ia berada di Ekuador, terjadi gempa dahsyat. Tuhan memanggil Suster Claire Crockett untuk berjumpa dengannya di surga. Setelah menjalani tugas suci sebagai seorang biarawati, Suster Claire Crockett menutup usia pada umur 33 tahun untuk berbahagia bersama para kudus di surga. 9. Father Robert Lucier, OSB, Amerika Serikat. Father Robert Lucier, OSB, adalah seorang aktor terkenal Amerika Serikat di era 90-an. Sejumlah film dan acara TV telah dibintanginya. Sebagai seorang aktor, Tuhan ternyata memanggilnya untuk berkarya di ladangnya. Robert Lucier mengikuti panggilan Tuhan dan melepas popularitasnya sebagai seorang aktor. Ia pun masuk salah satu kongregasi di Amerika Serikat hingga pada tahun 1992 ia ditabiskan menjadi seorang imam dengan nama Father Robert Lucier, OSB. Selama 25 tahun berkarya sebagai seorang imam, ia pun menutup usia dan dipanggil Tuhan untuk menghadap Bapa di surga pada tahun 2017. 10. Suster Dolores Hart, OSB, Amerika Serikat. Pria mana yang tidak jatuh cinta akan paras cantik dari Dolores Hart? Ia adalah seorang aktris terkenal asal Amerika Serikat yang sudah banyak membintangi film ternama. Salah satunya ialah film Loving You yang dibintanginya bersama Elvis Presley tahun 1957. Sebelum menjadi seorang aktris, Dolores Hart ternyata dulunya bukan seorang Katolik. Di usia yang ke-10 tahun, ia mengikuti panggilan imannya dan berpindah menjadi Katolik. Hingga saat dewasa, ia menjadi aktris terkenal. Panggilan Dolores Hart tak berhenti sampai di situ. Setelah Tuhan menganugerahkan kesuksesan dan ketenaran kepadanya, kini Tuhan memanggilnya untuk bekerja di ladangnya. Pada tahun 1962, Dolores Hart memutuskan menjadi seorang biarawati dan melepas semua ketenaran dan hartanya yang semata-mata diberikan oleh Tuhan. Ia pun mendapat nama baru, yaitu Suster Dolores Hart, OSB. Sahabat Katoliko Keren, itulah 10 publik figur terkenal di dunia yang memutuskan melepas popularitas, gelar, dan harta kekayaan untuk mengikuti panggilan suci mereka menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Luar biasa ya, semoga kisah mereka menginspirasi iman dan panggilan kita. Hingga tahun 2020, jumlah imam dalam gereja Katolik mencapai 410.000 lebih jiwa dan 619.000 lebih biarawati atau suster yang melayani 1,4 miliar umat Katolik dunia. Di Indonesia sendiri kurang lebih hampir 5.000 imam atau pastor dengan hampir 10.000 biarawati atau suster yang melayani lebih dari 9 juta umat Katolik Indonesia. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Umat Katolik semakin bertambah pesat, namun panggilan masih sedikit di beberapa belahan dunia. Bagi sahabat Katoliko Keren yang adalah orang tua, tetaplah memberi dukungan kepada anak-anak kita untuk menanggapi panggilan suci mereka, karena Tuhan yang akan membalasnya dengan berkat yang melimpah.
sebab telah mempersembahkan putra dan putri untuk menjadi pelayannya. Bagi sahabat Katoliko Keren yang adalah anak muda dan merasa terpanggil, yuk kita mencoba untuk menanggapi panggilan kita dan mohon kekuatan dari Tuhan agar dapat mengikuti dan menjalani panggilan dengan setia, komitmen, serta memberikan yang terbaik. Semoga panggilan di seluruh dunia semakin bertumbuh subur. Salve! Keluarga adalah taman rahmat, tempat panggilan suci bersemi. Di sini ku semai setia dan taat, menjawab ya pada rencanamu. Utuslah aku menjadi saksimu, bermula dari cinta di rumahku. Bukan karena hebat dan mampuku, namun syukur atas teladan hidup. Sederhana dalam berbagi beban, tulus dalam memaafkan sesama. Di mezbah keluarga kami bersatu, menyerahkan hidup jadi persembahan. Berkatilah setiap keluarga di dunia, jadikanlah mereka gereja domestik, Agar dari rahim kasih yang tulus lahir pelayanmu yang setia dan kudus. Keluarga adalah taman rahmat, tempat panggilan suci bersemi. Di sini ku semai setia dan taat, menjawab ya pada rencanamu. Utuslah aku menjadi saksimu, bermula dari cinta di rumahku. Tuhan, jadikanlah keluargaku saluran berkat bagi sesama.